Chelsea, salah satu klub Premier League, akan mendapatkan tambahan kekuatan pada bursa transfer Januari 2025. Mereka dikabarkan segera merekrut Aaron Anselmino, bek muda berbakat asal Argentina. Meski usianya masih muda, Anselmino sudah menjadi pilar utama di lini pertahanan Boca Juniors. Pada musim panas lalu, Chelsea sebenarnya telah berhasil mengamankan jasanya. Namun, mereka memilih meminjamkannya kembali ke Boca Juniors selama 6 bulan. Kini, menurut laporan Fabrizio Romano, masa peminjaman Anselmino telah berakhir, dan ia akan segera bergabung dengan Chelsea. Romano juga menyebut bahwa Anselmino sedang mempersiapkan kepindahannya ke Inggris. Bek muda ini dijadwalkan terbang ke Inggris pada akhir pekan untuk menjalani tes medis dan menandatangani kontrak. Setelah itu, ia akan resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Chelsea. Liam Delap sebenarnya baru 6 bulan bergabung dengan Ipswich Town. Klub berjuluk The Tractor itu merekrutnya dari Manchester City untuk menjadi andalan di lini depan. Tak butuh waktu lama, Delap langsung beradaptasi dengan baik dan menjadi ancaman serius bagi lawan sebagai ujung tombak Ipswich. Penampilan impresif Delap pun menarik perhatian dua raksasa Premier League, Manchester United dan Chelsea, yang kabarnya ingin merekrutnya pada tahun 2025. Dalam wawancara dengan Suffolk News, Delap dimintai tanggapan mengenai rumor tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa dirinya tidak memedulikan spekulasi tersebut, dan tetap fokus pada Ipswich Town. Saya tidak peduli dengan rumor seperti itu. Fokus saya hanya untuk Ipswich, ujar Delap. Saya sangat beruntung bisa mendapatkan kesempatan bermain di Premier League. Saya juga senang Ipswich memberikan saya kesempatan itu. Charles Watts, seorang pengamat terkenal Arsenal, menyarankan klub untuk mempertimbangkan meminjam pemain muda Real Madrid, Arda Güler. Menurutnya, Güler memiliki potensi untuk memberikan kontribusi positif di Emirates Stadium. Arda Güler, yang dianggap sebagai salah satu talenta muda berbakat, kesulitan mendapatkan waktu bermain reguler di Real Madrid, akibat ketatnya persaingan di tim utama. Pinjaman jangka pendek dinilai bisa menjadi solusi yang ideal bagi pemain asal Turki ini, untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak sekaligus mengembangkan kemampuannya. Bagi Arsenal, Güler dapat menjadi opsi sementara yang tepat untuk menutupi kekosongan di lini serang mereka, terutama saat Bukayo Saka absen. Watts meyakini bahwa kesepakatan ini akan menguntungkan kedua belah pihak. Manchester United kembali menelan kekalahan memalukan saat menghadapi Newcastle United di Old Trafford. Hasil tersebut menjadi kekalahan keempat berturut-turut bagi tim asuhan Ruben Amorim. Rentetan hasil buruk ini memicu kritik terhadap pendekatan taktik Amorim, terutama keputusan mengubah formasi menjadi 3 bek. Jamie Carragher menyoroti dampak negatif formasi ini terhadap performa Lisandro Martinez. Dalam analisisnya di Sky Sports, Carragher menyebut bahwa sistem 3 bek justru membuat Martinez terlihat lebih rentan. Di bawah asuhan Erik ten Hag, Martinez sebelumnya tampil solid dan jarang dieksploitasi lawan. Carragher bahkan menilai formasi 3 bek seharusnya menjadi perlindungan ideal bagi Martinez. Namun, di era Ruben Amorim, formasi tersebut justru membuat performa Martinez terlihat menurun. Manchester United saat ini berada di peringkat ke-14 klasemen sementara Premier League, hanya unggul 7 poin dari zona degradasi. Kekalahan terbaru dari Newcastle memperpanjang catatan buruk mereka menjadi 4 kekalahan beruntun di semua kompetisi. Kondisi ini memicu legenda klub, Gary Neville, untuk meragukan masa depan Ruben Amorim sebagai manajer. Sebagai analis di Sky Sports, Neville mengkritik keras keputusan Amorim dalam pemilihan formasi dan starting line-up saat menghadapi Newcastle. Ia menilai sejak awal, susunan tim yang dipilih Amorim sudah tidak mampu bersaing dengan lini tengah Newcastle. Saya tidak yakin dia akan bertahan, kata Neville. Meski demikian, ia percaya bahwa manajemen klub kemungkinan akan tetap mendukung Amorim, hingga setidaknya bursa transfer Januari. Kontrak Trent Alexander-Arnold dengan Liverpool akan berakhir pada musim panas 2025. Namun hingga kini, bek sayap andalan timnas Inggris tersebut belum memberikan indikasi untuk memperpanjang masa baktinya di Anfield, memicu spekulasi tentang masa depannya bersama klub. Situasi ini dimanfaatkan oleh Real Madrid, yang dilaporkan telah mengajukan tawaran kepada Liverpool untuk merekrut Arnold pada bursa transfer Januari 2025. Sayangnya bagi El Real, Liverpool menolak tawaran tersebut, menggagalkan upaya mereka merekrut sang pemain pada musim dingin ini. Keputusan Liverpool tersebut berpotensi menjadi langkah blunder. Jika Arnold tetap tidak memperpanjang kontraknya, The Reds kemungkinan besar akan kehilangan pemain andalannya secara gratis pada musim panas mendatang. Cesar Casadei kembali ke Stamford Bridge pada Januari, setelah menjalani masa peminjaman yang sukses bersama Leicester City. Selama bermain di bawah asuhan Enzo Maresca, gelandang muda ini menunjukkan performa impresif, dan menjadi bagian penting dalam tim. Namun, situasinya berubah drastis setelah kembali ke Chelsea, di mana ia kesulitan mendapatkan waktu bermain reguler. Musim ini,
Casadi baru tampil sebagai starter dalam 4 pertandingan, semuanya di kompetisi piala, sementara di Premier League ia hanya menjadi pemain cadangan. Kondisi ini memicu spekulasi tentang masa depannya, terutama menjelang bursa transfer Januari. Beberapa klub Italia dilaporkan tertarik untuk membawanya kembali ke Italia. Lazio dan Monza disebut-sebut sebagai peminat. Tetapi menurut laporan Calcio Mercato, Torino menjadi klub pertama yang mengambil langkah konkret untuk merekrutnya. La Liga telah 2 kali menolak banding Barcelona terkait pendaftaran Dani Olmo. Pihak La Liga menilai, Barcelona tidak memenuhi syarat yang diatur oleh operator Liga Spanyol tersebut, karena Blaugrana belum memberikan alternatif yang sesuai dengan regulasi kontrol ekonomi. Akibatnya, Dani Olmo dipastikan akan dicoret dari skuad Barcelona mulai 1 Januari 2025, jika situasi ini tidak diselesaikan. Saat ini, Barcelona masih mencari solusi agar dapat mendaftarkan Olmo. Dalam pernyataan resminya, Barcelona mengonfirmasi bahwa mereka telah mengajukan lisensi baru untuk Dani Olmo kepada RFEF. Barcelona menginformasikan bahwa mereka telah mengajukan lisensi baru untuk pemain Dani Olmo kepada RFEF, tulis klub. Mereka juga menegaskan bahwa klub tidak meminta atau menerima moratorium apapun dari badan pengatur manapun terkait proses pendaftaran ini. Nama Frenkie de Jong telah lama dikaitkan dengan Manchester United. Klub berjuluk Setan Merah tersebut memandang gelandang asal Belanda ini sebagai sosok kunci untuk memperkuat lini tengah mereka. Pada tahun 2025, MU masih memiliki harapan untuk mendatangkan De Jong. Dan kabarnya, akan mencoba merekrutnya pada bursa transfer musim panas mendatang. Namun menurut laporan Fitchages, MU menghadapi pesaing kuat dalam perburuan tanda tangan De Jong. Rival mereka, Liverpool, juga dikabarkan sangat menginginkan jasa gelandang tersebut. Pelatih Liverpool, Arne Slot, disebut memprioritaskan perekrutan De Jong untuk memperkuat lini tengah timnya, terutama karena Wataru Endo dikabarkan akan meninggalkan Anfield. Liverpool memang membutuhkan tambahan kekuatan di lini tengah, dan Arne Slot dikabarkan sudah mulai mendekati agen De Jong untuk menyampaikan ketertarikan mereka. Nama Nico Williams sedang ramai diperbincangkan dalam 2 musim terakhir, berkat penampilannya yang impresif bersama Athletic Bilbao. Popularitasnya semakin meningkat setelah membantu timnas Spanyol memenangkan Euro 2024. Hal ini membuat sang winger mulai menarik perhatian klub besar Eropa. Menurut laporan dari Sport, Arsenal termasuk salah satu tim yang tertarik merekrut Williams. Klub asal London itu berencana memboyongnya ke Emirates Stadium. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, disebut ingin menambah kekuatan di sektor sayap dengan mendatangkan Williams. Pasalnya, stok winger di Arsenal saat ini cukup terbatas, sehingga mereka sering kesulitan ketika Bukayo Saka atau Gabriel Martinelli mengalami cedera. Pada bursa transfer musim dingin ini, Juventus fokus mencari bek tengah baru. Hal ini dikarenakan Gleison Bremer mengalami cedera lutut serius dan diperkirakan akan absen cukup lama. Beberapa nama bek tengah telah masuk dalam radar Juventus sebagai kandidat pengganti Bremer. Menurut laporan terbaru dari Bruno Lemos, Juventus kini memiliki opsi baru untuk memperkuat lini pertahanan mereka, yaitu Andreas Christensen dari Barcelona. Thiago Motta dilaporkan tertarik merekrut bek tersebut pada musim dingin ini. Christensen dianggap memiliki pengalaman yang luas di berbagai liga top dunia, dan dinilai memiliki karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan Motta sebagai bek tengah. Oleh karena itu, Motta berminat membawanya ke Turin. Randal Kolo Muani dikabarkan semakin dekat dengan pintu keluar PSG. Luis Enrique telah memberi lampu hijau bagi sang striker untuk mencari klub baru, karena ia tidak masuk dalam rencana pelatih tersebut. Dalam beberapa waktu terakhir, Muani sering dikaitkan dengan Manchester United. Namun, MU harus bersaing dengan Chelsea, yang juga dikabarkan tertarik merekrutnya. Menurut laporan Sport, peluang MU untuk mendapatkan Muani kini semakin besar. Hal ini karena Chelsea memutuskan mundur dari perburuan striker PSG tersebut. Alasan mundurnya Chelsea adalah kondisi keuangan mereka yang tidak memungkinkan untuk mendatangkan Muani, terutama karena mereka saat ini memiliki terlalu banyak pemain dalam skuad. Oleh karena itu, fokus Chelsea saat ini adalah melepas beberapa pemain dan tidak berencana merekrut pemain baru. Pada musim ini, Liverpool melakukan pergantian pelatih kepala dengan menunjuk Arne Slot sebagai pengganti Jurgen Klopp. Slot membawa sejumlah perubahan dalam skuad Liverpool, termasuk pengaruhnya terhadap Wataru Endo. Gelandang asal Jepang tersebut mulai jarang mendapat kesempatan bermain, karena Slot lebih mengandalkan Ryan Gravenberch di lini tengah. Menurut laporan Daily Mail, Endo merasa situasinya tidak bisa dibiarkan terus seperti ini. Ia memutuskan untuk hengkang dari Liverpool pada bursa transfer musim dingin. Endo sudah bulat dengan keputusannya, karena ingin mendapatkan lebih banyak waktu bermain untuk mempertahankan performanya. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa ada satu klub yang sudah siap untuk meminang Endo dari Liverpool. Klub itu adalah Fulham. Marco Silva sedang membutuhkan gelandang bertahan baru di timnya, dan ia naksir berat pada Endo.
AC Milan akan tampil di ajang Supercoppa Italiana akhir pekan ini, menghadapi Juventus di babak semifinal. Menjelang laga penting ini, Milan melakukan perubahan signifikan dalam tim mereka, dengan memecat Paulo Fonseca, dan menunjuk Sergio Conceição sebagai pelatih baru. Conceição mengakui, bahwa persiapan timnya menjelang pertandingan ini jauh dari ideal. Meski begitu, ia menegaskan bahwa Milan tetap menargetkan kemenangan. Dalam konferensi pers terbaru, Conceição mengungkapkan bahwa ia hanya memiliki waktu beberapa hari, untuk mempersiapkan Rossoneri menghadapi salah satu tim terkuat di Italia. Kami tidak punya banyak waktu untuk mempersiapkan diri melawan Juventus. Namun, kami menargetkan kemenangan di laga tersebut, tegas Conceição. Como menghadapi tantangan berat dalam upaya mempertahankan posisi mereka di Liga Italia. Tim yang dilatih oleh Fabregas ini, masih berada dalam ancaman degradasi. Meski demikian, Fabregas berhasil menyusun strategi yang membuat Como tampil kompetitif. Taktik Fabregas juga berhasil mengorbitkan beberapa pemain, salah satunya adalah Nico Paz. Menurut laporan dari Cult of Calcio, Inter Milan tengah memburu tanda tangan Paz, bersaing dengan Real Madrid yang lebih dulu tertarik pada pemain tersebut. Nico Paz sendiri, merupakan produk asli Akademi Real Madrid, yang harus hengkang demi menit bermain. Setelah melihat perkembangan Nico Paz, Los Blancos ternyata berpikir ulang untuk membawanya pulang. Antoine Griezmann telah mengukuhkan dirinya sebagai salah satu legenda Atletico Madrid. Awal tahun ini, ia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub, dan bertekad untuk memperpanjang rekor itu sebelum akhir musim, yang kemungkinan menjadi penutup karirnya bersama Los Colchoneros. Meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2026, Griezmann bisa saja memilih hengkang pada musim panas mendatang, untuk mewujudkan impiannya bermain di Amerika. Los Angeles FC dilaporkan sangat tertarik merekrutnya. Menurut laporan Diario AS, Atletico Madrid tidak akan menghalangi kepergian Griezmann, jika ia memutuskan untuk pergi di akhir musim. Namun masih belum jelas, apakah klub bersedia menerima tawaran di bawah klausul rilisnya. Reputasi William Saliba sebagai salah satu bek tengah terbaik di Eropa, telah melonjak dalam 2 tahun terakhir, berkat performa impresifnya di Liga Domestik dan kompetisi Eropa bersama Arsenal. Menurut laporan media Spanyol, Sport, Real Madrid tengah mempertimbangkan untuk merekrut Saliba, guna memperkuat lini pertahanan mereka. Untuk mendapatkan bek asal Prancis itu, Los Blancos kemungkinan harus merogoh kocek besar, dengan nilai transfer diperkirakan mencapai 83 juta pound sterling, yang bisa memecahkan rekor dunia untuk seorang bek. Dilaporkan, bahwa Madrid telah melakukan pendekatan awal kepada perwakilan Saliba, dan menerima respons positif. Meski demikian, keberhasilan transfer ini masih bergantung pada kesiapan Arsenal melepas pemain kunci dalam skuad Mikel Arteta tersebut. Rodri telah memasuki bulan keempat absen dari lapangan akibat cedera ACL. Gelandang berusia 28 tahun itu diperkirakan tidak akan bermain lagi hingga akhir musim ini. Namun ia menargetkan untuk kembali tampil di Piala Dunia antar klub musim panas mendatang. Di tengah masa pemulihannya, muncul kekhawatiran mengenai kemampuannya untuk kembali ke performa terbaiknya. Banyak pihak meragukan, apakah Rodri dapat mencapai level permainan sebelumnya. Meski begitu, Rodri tetap optimis. Saya ingin pulih, kembali ke kondisi terbaik, berusaha mencapai level saya lagi. Dan tentu saja, terus menang, ujarnya. Saya tidak khawatir, tidak bisa kembali ke performa puncak. Saya tahu seperti apa kualitas saya. Cedera seperti ini, tidak lagi sama seperti 30 tahun lalu. Selain itu, tim medis telah memberikan saya keyakinan penuh, bahwa saya bisa pulih sepenuhnya tanpa ada hambatan untuk kembali bermain. Berita terbaru datang dari Pratama Arhan, bek kiri timnas Indonesia itu, resmi mengakhiri kerjasamanya dengan klub Kalik 1, Suwon FC. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh pihak klub melalui saluran resmi mereka, dan menimbulkan rasa penasaran mengenai langkah karir Arhan selanjutnya. Selama 1 musim bersama Suwon FC, Arhan jarang mendapatkan waktu bermain. Berdasarkan data, ia hanya tampil 2 kali dengan total waktu bermain 4 menit, dan sempat menerima kartu merah dalam salah satu laga. Mertua Arhan, Andre Rosiade, sempat memberikan petunjuk tentang masa depan sang pemain. Menurut Andre, Arhan berencana melanjutkan karirnya di luar negeri, dan belum memiliki niat untuk kembali bermain di Indonesia dalam waktu dekat. Arsenal berhasil mengalahkan Brentford dengan skor 3-1, dalam pertandingan pekan ke-19 Premier League musim ini, yang berlangsung di Gedge Community Stadium. Meski sempat tertinggal melalui gol Bryan Mbeumo, Arsenal mampu bangkit dan membalikan keadaan berkat gol dari Gabriel Jesus, Mikel Merino, dan Gabriel Martinelli. Kemenangan ini membawa Arsenal naik ke posisi kedua klasemen dengan koleksi 39 poin. Sedangkan Brentford, kini berada di peringkat ke-12, dengan 24 poin.